Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab, ya. Gimana kabar antum semua anak-anak? Ya, alhamdulillah di pagi hari ini ya Allah masih mengkaruniai kita nikmat hidayah, iman, Islam serta nikmat mengenal manhaj salaf, di mana kita dapat beragama dengan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, dan pastinya apa yang diajarkan Rasulullah adalah tata cara ataupun ibadah yang diridhai oleh Allah, sehingga kiranya amalan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, di pertemuan kali ini ya, Ustaz ingin menyambung apa yang sudah kita pelajari, yakni silsilah ataupun rantaian ya pelajaran kita yang lalu, yakni bagaimana cara menulis huruf-huruf hijaiyah dengan qawaid khat naskhi ya, sampai nanti kita masuk ke pembahasan kaidah yang lain ya. Adapun di pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kita cara menulis huruf-huruf hijaiyah dengan khat naskhi ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah sedikit ataupun sudah sampai kepada bagaimana cara menulis huruf fa dan qaf. Maka hari ini kita akan melanjutkan huruf selanjutnya, yaitu huruf kaf dan lam. Maka perhatikan ya. Nah, huruf kaf ya asalnya adalah gabungan antara huruf alif dan huruf ba. Maka Ustaz akan mengilustrasikan ke antum dulu bagaimana cara pembuatan huruf kaf. Pertama antum buat huruf alif dulu seperti ini ya, buat huruf alif, baru kemudian antum sambung dengan huruf ba. Nah, ya, sekarang kita masuk ke pembuatannya. Jadi huruf alif itu antum buat seperti ini, baru antum sambung dengan huruf ba, tapi tanpa ada kepalanya. Nah, tambahkan di sini sedikit titik agar dia kelihatan lebih indah. Nah, antum buat kepala huruf kafnya itu seperti ini. Huruf kaf ya, dia begini, antara huruf di tengahnya itu jadi sejajar dengan huruf alifnya, sejajar dengan huruf alifnya ya, seperti ini. Ustaz ulangi, antum pertama buat huruf alif dulu seperti ini ya, baru kemudian sambung dengan huruf ba namun tidak ada kepalanya, buat seperti ini ya, baru tambahkan titik di atasnya seperti ini. Nah, biar makin bagus. Nah, kemudian buat yang seperti huruf hamzah ini ya, dia harus begini ya. Taib, bisa dipahami ini ya. Nah, inilah huruf kaf ketika dia sendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba menulis huruf kaf ketika dia berada di awal kata ya. Huruf kaf di awal kata itu bentuknya tidak sama lagi dengan huruf kaf ketika dia sendiri. Maka antum coba menulisnya seperti ini ya. Nah, segini dia seperti huruf dal, hanya saja dapat tambahan seperti ini sedikit biar makin bagus. Nah, begini, kemudian begini. Nah, ini huruf kaf ketika dia berada di awal kata ya. Saya ulangi sekali lagi, dia seperti huruf dal begini, kemudian begini. Ini huruf sambungannya ya, buat gini. Nah ya, taib. Nah, ini huruf kaf ketika dia bersambung, dan ini ada beberapa jenisnya. Ini jenis yang pertama. Contoh aja, kita buat kata kutubun misalnya ya, kutubun, ataupun misalnya kata ya kutubun aja, atau kitab ya, contoh kitab. Kata kita bun.
Nah, ini jenis yang pertama. Dia ada jenis yang kedua, kaf ketika dia berada di awal kata. Kaf yang modelnya memanjang. Bagaimana bentuknya? Perhatikan. Nah, inilah jenis huruf kaf ketika dia bersambung yang dia jenis kedua. Misalnya kita buat contoh apa? Misalnya kita buat contoh kata, ya kitabun juga nggak apa-apa, tapi yang lain aja ya. Kita buat contoh misalnya kata kaifa. Misalnya kita buat kata kaifa. Kaifa. Nah, inilah huruf kaf ketika dia berada di awal. Nah, ada bentuk kaf lain, misalnya dia bertemu dengan huruf alif, maka bentuknya seperti ini. Dia seperti huruf dal, pertama antum buat seperti ini. Kemudian, nah, buat gini alifnya, kemudian seperti ini. Ini huruf kaf ketika bertemu dengan huruf alif. Sama halnya bentuknya juga sama kalau dia bertemu dengan huruf lam. Contoh misalnya kullun. Kata kullun ya. Ini boleh tambah begini sedikit. Nah, seperti ini ya, kataku kullun. Sama juga dengan huruf kaf yang memanjang, boleh juga seperti ini ya, seperti kaf yang jumpa dengan alif atau lam. Contoh misalnya kita buat aja kata kullun ini ya. Nah, oke, jelas ya? Taib, ini huruf kaf ketika dia berada di awal sendiri, awal ataupun oke, ini masih ketika sendiri dan dia di awal. Taib. Sekarang kita masuk ke bagaimana huruf kaf itu ketika dia ada di tengah kata, ya. Huruf kaf di tengah kata sama seperti di awal, namun sebelumnya ada huruf, ya. Contohnya, misalnya kata bentuknya dulu ya, misalnya begini. Nah itu. Atau dia bisa juga bentuknya seperti yang kaf memanjang itu ya, begini bentuknya. Ya, jadi ada dua bentuknya ya. Yang pertama yang biasa, kemudian yang memanjang. Oke, kita buat contoh, misalnya kata yakshifu ya, yakshifu. Nah, kemudian kita buat contoh yang memanjang. Nah,
Atau kita buat contoh lagi, misalnya kata yaktubu, ya, yaktubu. Ya, bisa juga bentuk kafnya yang memanjang. Baik. Nah, ya, nah ini contoh dari huruf kaf ketika kondisinya di tengah. Taib, tinggal masuk ke jenis huruf kaf yang dia di akhir. Bagaimana cara menulisnya? Ya, kaf di akhir itu sebenarnya juga ada dua model, ya. Seperti ini saja bentuknya, perhatikan ya. Atau ada bentuknya yang memanjang, namun ini jarang sebenarnya terlihat ya. Nah, misalnya kita buat kata yashukku, misalnya yashukku. Atau kita coba mau buat yang panjang ya, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, selesai untuk pembahasan huruf kaf ya. Selesai pembahasan untuk huruf kaf. Sekarang kita coba melanjutkan ke huruf selanjutnya, yakni huruf lam. Perhatikan ya. Huruf lam berbeda halnya dengan huruf kaf, namun juga memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah bahwasanya baik kaf ataupun lam diawali dengan huruf alif. Nah, namun perbedaannya adalah kalau kaf itu gabungan antara huruf alif dan huruf ba, adapun huruf lam maka dia adalah gabungan dari huruf alif dan huruf nun. Nah, maka coba perhatikan dulu, kita buat dulu huruf alifnya ya. Seperti ini. Kemudian kita baru menuliskan huruf nun. Nah, gabungan antara alif dan nun inilah yang nantinya menjadi huruf lam. Ya, maka perhatikan. Jadi pertama kita buat alifnya dulu seperti ini, alif ya. Afwan ya. Buat alifnya dulu. Gini, baru kita tambahkan lengkungan di huruf nunnya tanpa kepala ya, seperti ini. Baru tambahkan titik di atasnya, jadilah dia huruf lam. Kita ulangi sekali lagi ya. Buat titiknya dulu ya, buat titiknya. Ini juga boleh ya, buat titiknya di depan atau di akhir juga boleh. Kemudian buat alifnya begini, baru tambahkan lengkungan huruf nun, jadilah huruf lam. Ya, jelas ya? Huruf lam. Taib. Nah, ini huruf lam. Saya ulangi sekali lagi cara membuatnya supaya makin jelas. Bukan begini, titik dulu, baru alif, baru tambahan lengkungan nun. Taib, ya. Nah,
Sekarang kita akan menuliskan cara menulis huruf lam ketika dia berada di awal kata. Contoh ya, misalnya ya, bentuknya dulu kita buat titik dulu begini, ya, kemudian alif, baru seperti ini. Nah, ini jenis yang pertama. Misalnya antum tambahkan kata setelahnya huruf sin, ya. Contoh misal kata lastu misalnya, ya, lastu, antum buat begini, kemudian tambahkan sinnya. Ya, lastu. Ya, kemudian ada bentuk yang keduanya, ya. Dia agak sedikit dinaikkan ke atas seperti ini. Beda kalau yang ini kan dia apa ya? Agak memanjang seperti ini. Namun ini dia naik, ya. Dia naik. Contohnya, misal kita buat kata Alkitab. Contoh misalnya Alkitab. Ya. Ya, nampak ya? Baik. Nah, atau misalnya kita buat contoh kata apa ya misalnya ya? Afwan ya, ini bentuknya yang pertama tadi. Atau misalnya boleh juga begini ya, al-kaunu misalnya. Al-kaunu. Nah, taib. Nah, ini bentuk kaf ketika dia berada di awal kata. Taib. Sekarang kita masuk yang ke tengah kata. Bagaimana bentuknya? Perhatikan ya, huruf lam di tengah kata dia bentuknya seperti ini. Oke, contoh misalnya kata kita buat ya yal'abu misalnya kita bikin. Yal'abu. Jadi seperti ini, jadi agak sedikit menurun dia ya. Atau misalnya kita buat kata yalhas, misalnya kita buat kata yalhas. Nah, dia ada yang bentuknya begini, namun ada juga yang biasa ya. Contoh yang bentuknya biasa itu begini sebenarnya. Ya, ya. Ini lam yang di tengah ya. Saya juga bentuknya begitu. Nah, contoh misalnya kata yalhas. Iya. Jelas ya? Nah, ini huruf lam ketika dia berada di tengah kata. Nah, tinggal jenis yang ketiga, yakni ketika huruf lam itu berada di akhir kata. Bagaimana bentuknya? Perhatikan. Dia bentuknya seperti lam ketika tidak bersambung dengan huruf lain. Nah, begini ya. Nah, jadi sama seperti huruf
lam ketika sendirian. Ya. Nah, contoh yang agak lain dari penulisan huruf lam di tengah ya. Contoh misalnya adalah kata ala. Ala. Ya. Nah, untuk huruf lam yang di akhir ini kita buatkan contohnya. Di sini adalah contoh misalnya kata ya betahilu, contohnya misalnya ya betahilu. Atau contoh yang lain misalnya kata yakulu. Nah, taib. Nah, inilah pelajaran kita di hari ini, yakni tata cara menuliskan huruf kaf dan lam baik ketika dia sendiri ataupun ketika dia bertemu dengan huruf lain atau bersambung dengan huruf lain. Taib ya. Sebelum Ustadz menutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis, ya, Ustadz akan memintakan antum untuk menuliskan latihan berkenaan dengan pelajaran kita, yakni menulis huruf kaf dan huruf lam di pagi atau di kesempatan kali ini. Taib, ini adalah contoh ayat yang sudah Ustadz tuliskan untuk latihan yang akan Ustadz minta antum menuliskannya dan dikumpulkan di malam hari ya. Jadi ayat ini dzalikal kitabu la raiba fih, inilah Ustadz mintakan antum menuliskan di kertas HVS atau di buku sebanyak 1 halaman yang dikumpulkan di malam harinya. Baik ya, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.